Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Septianti dengan NIM 2402131014. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Komunikasi Organisasi. Saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi. Hati-hati. Sehingga saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Masanya yang lalu-lalu sudah usai. Teknologi sekarang ini menyebabkan interaksi sosial berubah total. Sosial media bisa mengabarkan bukan hanya TV, bukan hanya media cetak, media online. Pribadi-pribadi kita sekarang bisa menjadi surat kabar, bisa menjadi media yang setiap saat bisa memunculkan perilaku-perilaku kita sehari-hari kayak apa. Meskipun sembunyi-sembunyi. Saya terlalu banyak mendapatkan laporan. Sehingga kembali lagi, gaya hidup, urusan kecil-kecil, tetapi itu bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis komunikasi organisasi dari video pengarahan Presiden Joko Widodo kepada jajaran Kapolri, Kapolda, dan Kapolres Indonesia. Analisis ini mencakup gaya bicara pemimpin, aliran komunikasi, iklim organisasi, teori organisasi yang relevan, komunikasi informal, serta kritik yang bersifat membangun. Yang pertama ada gaya bicara pemimpin. Dalam video tersebut, Presiden Jokowi menggunakan gaya bicara yang tegas namun tetap santai. Beliau menyampaikan arahan dengan bahasa yang langsung, jelas, dan fokus pada inti masalah, seperti isu kepercayaan publik kepada institusi serta pentingnya perubahan perilaku. Jokowi tidak menggunakan istilah yang rumit, ia memilih bahasa sederhana sehingga mudah dipahami bawahannya. Intonasinya stabil, tidak meninggi namun tetap menunjukkan otoritas sebagai pemimpin nasional. Yang kedua, ada aliran komunikasi dalam organisasi. Dilihat dari konteks pengarahan, yang pertama ada komunikasi ke bawah atau downward communication. Yang paling dominan, Presiden memberikan instruksi, arahan, serta harapan mengenai perubahan perilaku aparat. Yang kedua, komunikasi lintas saluran. Secara implisit terjadi karena pesan Jokowi ditujukan kepada banyak tingkatan dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, dan jajaran di bawahnya. Yang ketiga, iklim komunikasi. Iklim komunikasi yang terlihat adalah terbuka namun tetap formal. Jokowi menyampaikan evaluasi secara jujur, bahkan menyentuh isu sensitif seperti kasus yang menurunkan kepercayaan publik. Ini menunjukkan iklim komunikasi yang mendorong perbaikan, disiplin, dan transparansi. Yang keempat ada iklim organisasi. Iklim organisasi yang disampaikan Jokowi menekankan perubahan sikap, integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat. Artinya, organisasi diarahkan pada budaya kerja yang bersih dan berfokus pada pelayanan publik. Yang kelima ada teori organisasi yang relevan. 3 teori cocok yang digunakan untuk menganalisis video ini. Yang pertama, teori sistem sosial. Organisasi dipandang sebagai sistem yang saling terhubung. Perubahan perilaku di level atas akan mempengaruhi level bawah. Yang kedua, public relation. Jokowi menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat.
Ini selaras dengan fungsi public relation, yaitu membangun reputasi dan hubungan baik dengan publik. Yang ketiga, teori kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Jokowi terlihat direktif suportif, yaitu memberikan arahan namun tetap mendukung perbaikan institusi. Yang keenam yaitu komunikasi informal. Dalam beberapa bagian, Jokowi menggunakan istilah santai seperti hati-hati atau jangan main-main. Ini menunjukkan ada pola komunikasi informal yang membuat pesan terasa lebih dekat dan mudah diterima, meskipun konteksnya tetap resmi. Yang ketujuh yaitu komunikasi organisasi. Jenis komunikasi yang paling dominan dalam video ini adalah komunikasi verbal lisan, yaitu dalam bentuk pengarahan formal. Analisis ini juga menambahkan kritik yang sopan dan objektif, yaitu karena komunikasi berlangsung satu arah, bawahan tidak diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau klarifikasi secara langsung. Padahal, komunikasi dua arah dapat membantu pemimpin memahami kondisi nyata di lapangan dan meningkatkan efektivitas implementasi arahan. Namun, kritik ini disampaikan dengan memahami bahwa forum tersebut memang dirancang untuk pengarahan, bukan untuk diskusi. Demikianlah analisis komunikasi organisasi dari video pidato Presiden Jokowi. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana gaya komunikasi pemimpin berpengaruh terhadap iklim dan budaya kerja organisasi. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.